你在找你的朋友吧？ Halo sahabat Iwan Junior, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Melanjutkan episode kemarin, di episode 6 ini yang berjudul Rendage Immortal. Untuk sebelumnya, Wang Lin yang keluar dari goa akhirnya memulai petualangan dia untuk menjadi lebih kuat lagi dan mengenal arti dari dunia kultivator. Nah, yang jelas semakin seru dah, apalagi karakter utama untuk wajah berubah keren. Nah, lanjut cerita seperti biasa, siapkan kopi dan bako lintingnya biar enjoy dan menikmati alur ini. Lanjut saja ke cerita. Baru aja keluar dan ingin ke kota Tianshui, dia harus berurusan dengan temannya sendiri yaitu Changhu. Awalnya Changhu ini mencoba untuk tidak mengalinya agar Wang Lin tidak terlibat dengan masalah ini tetapi tetua dari Changhu yang bernama Paan sudah mengetahui rencananya, alhasil dia pun disiksa tepat di depan mata Wang Lin. Hal itu membuat Wang Lin pun sungguh kesal dan langsung menghabisinya di tempat. Setelah semua itu juga Changhu dan Wang Lin pergi ke kota Tianshui. Terlebih juga Wang Lin mencoba untuk mengendalikan pedang terbang. Di tempat lain ada praktisi yang bernama Teng Li, dia adalah cucu dari leluhur Teng Yan. Dia juga menerima misi baru dari tetua Cimo untuk melakukan balas dendam kematian muridnya. Tapi belum tahu siapa yang menghabisi kematian muridnya. Sedangkan untuk Changhu, dia berkeliling kota sendirian dan juga mencoba untuk menjual akar gingsengnya. Di sana dia sedang bernegosiasi untuk mendapatkan harta tertinggi, namun ucapan dia yang membandingkan dengan tokoh lain membuat salah satu pelayan di sana marah-marah, padahal itu hanyalah akar gingseng. Mengapa harganya sangatlah mahal? Tetapi salah satu dari mereka juga langsung memarahi temannya karena memang barang milik dari Changhu itu sangatlah mahal, bisa senilai 1000 batu kristal tingkat rendah, sebab yang dibawa Changhu adalah gingseng dengan umur ribuan tahun. Alhasil karena memang harganya begitu mahal, Changhu memutuskan untuk membatalkannya saja. Dia akan mencari pembeli yang jujur tetapi dia juga tidak menyangka kalau gingseng tersebut benar-benar bernilai, tetapi dia malah diserang oleh bawahan dari Teng Li. Mereka berdua memakai topeng dan langsung menyerang Changhu. Yang tidak tahu masalahnya apa, Changhu juga memberitahu kalau tidak boleh melakukan pertarungan di kelentang, namun ada suara yang memperbolehkan bertarung jika memiliki pedang terbang. Peraturan macam apa ini? Dan kini kita sudah tahu misi dari Teng Li untuk membalaskan dendam muridnya Cimo yaitu tetua Pan. Alhasil Changhu juga menjadi bulan-bulanan mereka dan mencoba untuk melarikan diri dari sana. Sayangnya tempat tersebut memang sudah dikunci oleh Teng Li dengan formasinya. Teng Li pun memberitahu kalau dia datang ke sini untuk mengambil hidupnya, sedangkan untuk Wang Lin yang masih saja berusaha untuk mengendalikan pedang terbangnya, akhirnya dia pun berhasil membuat kontrak dengan pedang terbang melalui metode pemurnian darah. Kayaknya pedang tersebut juga mengalah dengan Wang Lin yang menekannya. Kelelahan ngelawan Wang Lin gak ada habis-habisnya. Si Tunan juga memberikan selamat karena akhirnya dia mempunyai senjata yang bisa menjamin hidupnya nanti, namun dia juga harus berhati-hati dengan pedang terbang satu ini sebab metode pemurnian darah itu sama saja menjamin kehidupan Wang Lin terhadap pedang tersebut. Maksudnya itu salah satu dari mereka terluka maka akan merasakan hal yang sama, pedangnya hancur maka Wang Lin juga akan hancur. Tak lama dari itu juga bawahan dari Teng Li pun datang. Merasakan kehadirannya Wang Lin langsung melarikan diri dari sana dan mereka pun main kejar-kejaran. Wang Lin juga mencoba untuk membuat keributan di sana, tetapi sayangnya seisi kota memang sudah berisikan formasi yang dimana Wang Lin tidak akan bisa melarikan diri. Wang Lin yang terjebak sama seperti Changhu, tiba-tiba kotanya tidak ada seorang pun di sana. Mau tidak mau juga Wang Lin langsung menghajar satu persatu dari mereka sambil mencari cara untuk keluar dalam formasi tersebut, dan akhirnya juga Teng Li bertemu dengan Wang Lin. Dia langsung mengeluarkan serangan pertamanya yang membuat Wang Lin langsung terpental dan dia juga mengembalikan tubuh Changhu yang sudah meninggal. Hal itu membuat Wang Lin sungguh marah besar. Dia memberitahu kalau dirinya tidak mempunyai dendam sama sekali dengan Tang Li, tetapi Tang Li memberitahunya kalau dia ini telah dipercayakan dengan sebuah misi maka dia akan melakukannya segenap hati. Dan kita juga akan melihat pertama kalinya Wang Lin menggunakan pedang terbangnya. Lihat saja guys, siapa yang pintar dalam bertarung. Wang Lin tahu kalau rananya itu masih sangatlah jauh daripada Teng Li. Dia mencoba untuk melarikan diri dari sana dan menggunakan jimat percepat di kakinya, tetapi Tang Li juga tidak membiarkannya begitu saja karena ini masih di dalam formasinya juga. Serangan demi serangan pun dikeluarkan. Wang Lin juga berusaha untuk menghindari tiap serangannya. Sayangnya juga jimat milik Wang Lin sudah habis durasinya, yaitu pun membuat Teng Li berhasil mengejarnya. Karena ini juga sudah memakan waktu yang begitu banyak, Teng Li pun langsung mengeluarkan kemampuan penuhnya dan ribuan pedang petir pun langsung menghujani tubuh dari Wang Lin. Dan di sini Teng Li merasa dengan serangan tersebut sudah berhasil menghabisi nyawa dari Wang Lin, tetapi siapa sangka dia lebih pintar dan menemukan cara untuk menghancurkan formasi tersebut, yaitu lentera yang terpasang. Alhasil dia pun langsung menghancurkan semua lentera di sana. Teng Li pun tidak habis pikir kalau Wang Lin ternyata bisa menemukan formasi yang sudah disiapkan oleh keluarga. Dia juga menjadi marah besar dan langsung mengejar Wang Lin yang sudah menghancurkan beberapa lentera di sana. Sedangkan untuk leluhur Teng atau kakeknya yang bernama Teng Huan menjadi khawatir dan juga nanyakan sebenarnya orang yang ingin dibantai oleh Tang Li ini berada di ranah apa dan levelnya saat ini berapa sebenarnya.
Lawannya adalah ranah Qi kondensasi tingkat menengah saja sedangkan untuk Teng Li berada di ranah puncak C kondensasi jadi leluhur Teng merasa kalau ini pertarungan yang sangat mudah baginya tetap saja dia khawatir kalau Teng Li ini tidak memiliki pemikiran yang cukup kuat atau pintar jadi satu-satunya cara untuk membantunya dari kejauhan maka hancurkan saja kota tersebut. Waduh rese amat mau hancurin kota pakai ulti Madara kali ia langsung cepat hehehe kembali kepada Teng Li yang benar-benar dibuat kesal dengan tingkah laku Wang Lin dia pun menggunakan jimat guntur ke pedang terbangnya seketika pedang tersebut pun langsung berubah jadi besar dan langsung mengarah kepada Wang Lin dengan cepat juga Wang Im langsung melarikan diri dari sana tetapi pedang tersebut sangatlah besar ya dan beruntungnya Wang Lin ini mempunyai jimat untuk berpindah tempat hal itu membuat Teng Li ingin mendapatkannya juga. Teng Li langsung mengejarnya kembali dan terjadilah main kejar-kejaran ia membantu untuk mengarahkan dalam hal menyerang serta melarikan diri dia menyuruhnya untuk tetap menggunakan pedang terbang dan fokus untuk melarikan diri karena pedang milik Wang Lin ini salah satu senjata tingkat Yuan Ying dari arahan si Tunan membuat pedang tersebut berhasil melukai wajah dari Teng Li lalu Wang Lin terus melarikan diri sambil menyerang terus-menerus dan terlihatlah pedang milik dari Wang Lin sudah mulai retak yang berarti dari antara dua mereka ini kondisinya terluka. Tang Li yang tetap mengeluarkan serangan yang sama pedangnya menjadi begitu besar kembali dan langsung menghantam sungai tersebut tetapi Wang Lin lagi-lagi menggunakan teknik berpindah tempat tidak sia-sia ada serangan dari Tang Li bisa dikonter pakai cheat. Teng Li yang marah besar merasa dipermainkan oleh Wang Lin dan menanyakan berapa kali lagi dia bisa melakukan teleportasi dia pun langsung mengejarnya lagi tetapi siapa sangka mereka main kejar-kejaran sampai subuh pagi subuh lagi bro ngak ngelek kali ya hahaha tetapi Wang Lin juga berhasil melarikan diri walaupun untuk sementara waktu ia dan si Tunan juga sudah kehilangan banyak sekali kekuatannya untuk membantu. Terlebih dirinya mulai memudar udah kayak BTTH yang hampir mirip lah nirempet si Tunan tidak akan bisa membantu Wang Lin karena dia tidak bisa bergerak sama sekali mendengar itu membuat Wang Lin sedikit panik dia takut kalau si Tunan tiba-tiba lenyap begitu saja dia pun memutuskan untuk mencari tempat persembunyian dalam memulihkan dirinya dan dia pun memasuki hutan untuk sembunyi. Sayangnya Tang Li juga tepat di belakangnya enggak capek-capek ya udah 3 hari kejaran gak capek tetapi ketika dia melihat hutan racun membuat dirinya berhenti sebentar dan teringat larangan dari sang kakek legend kalau ada hutan lumpur dan hutan yang ditutupi oleh racun jika memasukinya maka tidak akan terdeteksi oleh orang lain ditambah banyak sekali makhluk beracun yang berkeliaran di sana terutama dia juga harus berhati-hati dengan tanaman merambat berwarna biru itu adalah yang paling berbahaya di sana. Jadi dia memperingati kepada untuk tidak memasukinya jika dia belum siap hal itu juga membuat Teng Li merasa diremehkan kembali kepada Wang Lin dia malah langsung berurusan dengan tanaman merambat biru serangan demi serangan pun dia keluarkan tetap saja tidak bisa terlepas di sana si Tunan juga yang tahu itu adalah tanaman berbahaya dia meminta kepada Wang Lin untuk menenangkan pikiran dan jangan melawan dengan menggunakan kekuatan spiritualnya. Ketika dia tidak menggunakan energi spiritual tanaman tersebut tidak menyerangnya sama sekali yang ternyata tanaman merambat ini sangat sensitif dengan energi spiritual ya semakin banyak energi spiritual maka tanaman tersebut akan lebih ganas bro. Dan cocok ya untuk menjebak Teng Li. Tetapi tepat dari kejauhan Wang Lin melihat Teng Li juga memasuki hutan beracun si Tunan juga akan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk membantu dia melarikan diri dari sini namun Wang meminta biarkan dia sajalah yang mengurusnya dia mempunyai rencana tersendiri lalu dia pun langsung memberikan darah dia ke tanaman tersebut dan langsung berlari ke arah Tang Li. Wang Lin ingin menjebak Teng Li di alam racun dan apakah bisa bertahan karena di alam racun ini hanya mengandalkan kesadaran sendiri jadi kemungkinan besar dia akan meninggal di sana jika mana Wang Lin dan Teng Li tidak mempunyai kemampuan untuk menaklukkan alam racun. Nah cukup sampai di sini dulu ya episode 5 Renegade Immortal pantau dan ikutin terus channel Iwan Junior akan upload alur-alur Donghua yang keren sampai jumpa.